Selamat datang, terima kasih sudah hadir di studio BTV Mbak Bahlil. Ya Mbak Grace, malam. Wah, Sehat ini ya? kok sehat. Mbak Bahlil sehat kan? Ya sehat lah. Sehat ya? Kita kalau datang di TV harus sehat. Bukan karena tadi angka-angkanya besar sekali ya. Wow, gini, itu besar sekali buat kami kelihatannya. Mungkin Bang Bahlil bisa memberi pencerahan. Itu memang besar dibandingkan dengan harapan atau ekspektasinya, atau mungkin bisa cerita juga gimana ceritanya kemudian ada yang disepakati sampai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 125 triliun. Mungkin bisa cerita di balik itu. Jadi yang pertama Mbak Grace, bahwa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia terhadap kesuksesan kita dalam penyelenggaraan G20 di Bali. Kenapa saya katakan harus kita bangga? Bahwa negara kita, negara berkembang yang baru pertama kali diberikan amanah menjadi presidensi, yang pelaksanaannya cukup mendapat apresiasi dari seluruh pemimpin dunia yang hadir. Tidak hanya itu, tapi juga pemimpin dunia swasta. Dan kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sama di beberapa negara terdahulu, tanpa bermaksud mengatakan bahwa kita hebat, tapi memang kita hebat gitu loh. Jadi harus ada ketegasan itu juga. Nah, yang kedua, bahwa kegiatan G20 ini juga dirangkai dengan B20. Ya. Nah, B20 ini sudah dilakukan oleh Kadin dengan teman-teman dari Kementerian Investasi, dengan kementerian-kementerian teknis yang lain. Nah, kemudian dalam beberapa lawatan saya ke beberapa negara dengan Pak Arsyad. Ini sebelum gelaran ya? Sebelum. Tugas kita itu adalah meyakinkan orang dulu. Caranya? Ya, kita menyampaikan tentang Indonesia. Bagaimana Indonesia, dunia memandang Indonesia sekarang adalah pertama, negara yang stabil. Pertumbuhan ekonominya cukup stabil. Dibandingkan dengan negara-negara G20, kita salah satu yang terbaik. Inflasi kita salah satu yang terbaik. Terkendali ya? Terkendali. Yang kedua, salah satu negara G20 yang bonus demografinya tinggi 2035, Indonesia. Dan kita adalah populasi terbesar nomor 4. Nah, dengan melihat makroekonomi kita bagus, potensi sumber daya alam kita bagus, pemerintahan yang kuat, kemudian pimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kepemimpinannya diakui di global, itulah kemudian para teman-teman investor ini menganggap Indonesia salah satu negara alternatif terbaik, salah satu negara terbaik untuk mereka menanamkan modalnya. Nah, kemudian pada saat kemarin di acara B20, jadi negosiasi itu dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, 3 bulan, 4 bulan, lalu kemudian diteken lah itu barang. Nah, teken kita alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk mereka melakukan investasi di Indonesia sekitar 8 miliar US dollar. 125 triliun rupiah. Ini bukan angka kacang goreng ya. Ini bukan angka kacang goreng ini. Nah, 125 triliun ini kemarin sudah kita saksikan penandatangan MOU-nya, baik dilakukan oleh forum B20 maupun dilakukan di luar forum B20. Ya. Tetapi intinya adalah pengusaha-pengusaha itu datang. Saya sejak tanggal 8 saya sudah berkantor di Bali. Di Bali ya. Jadi saya 10 hari berkantor di Bali. Pasien saya untuk menerima dunia usaha itu 1 hari minimal 10. Pasien ini artinya calon investor ya? Calon investor. Datang berdiskusi bagaimana mereka melihat Indonesia. Apa yang Mbak Bahlil katakan kepada mereka? Saya katakan untuk mereka bahwa you kurang yakin apa lagi dengan Indonesia. Kita punya sumber daya alam. Kita sekarang lagi mendorong untuk pembangunan investasi yang mengarah kepada hilirisasi dengan melakukan pendekatan green industry dan green energy. Aturan kita sekarang udah beda dengan dulu. Simplifikasi administrasi perizinan lebih cepat. Ya? Insentif kita yang tidak kalah dengan negara lain. Stabilitas politik kita bagus. Neraca perdagangan kita surplus. Yuk mencari negara di mana yang seperti ini. Jadi mereka say yes. Dan begitu kita diskusi, kita memberikan jaminan kepada mereka, dan oke, mereka jalan. Deal. Terjadi kesepahaman. Kesepahaman. 8 miliar US dollar. Wow. Dan masih ada potensi berikutnya, belum ada tanda tangan. Potensinya itu sebenarnya lebih ya. Tapi kan di Kementerian Investasi kan selalu berbicara ketika sudah ada data,
bisa dipertanggungjawabkan, baru kita ngomong. Oke. Kalau baru nanti akan, tunggu dulu lah. Nanti saya dikejar lagi sama Mbak Grace nanti dari mana aja gitu. Iya. Kita bicara soal komitmen investasi yang semoga benar-benar akan bisa diwujudkan, dan nanti saya akan tanya soal apa multiplier effect-nya atau efek gandanya kepada kami yang ada di dalam negeri. Tapi kami ingin tahu banyak, tentu saya akan ajak ngobrol mengenai dibalik cerita KTT G20 yang terlihat di panggung depan begitu megah. Adakah cerita-cerita lain yang mungkin bisa dibagikan pada kita semua yang mungkin kita jadi ketawa, jadi terharu, atau mungkin ekspresi lain akan muncul sesaat lagi di obrolan malam.